Sebagai jaksa senior pemberantasan korupsi, Naila Arfiana terbiasa berdiri di ruang sidang dengan punggung tegak dan wajah tanpa celah. Ia terbiasa menatap mata para tersangka, dari pejabat licik sampai pengusaha rakus, tanpa sedikit pun gentar. Bagi Naila, rasa takut adalah kemewahan yang tidak boleh dimiliki orang sepertinya. Namun pagi itu, entah kenapa, tatapan seorang pria justru membuat dadanya terasa sesak. Padahal pria itu bukan terdakwa, bukan saksi, bukan pula lawan. Dia hanyalah pengawal baru yang berdiri rapi di depan pintu rumah dinasnya. Naila berhenti melangkah. Sepatu haknya yang biasanya mantap kini terdiam di ambang teras. Angin pagi Bukit Tinggi berembus dingin menggerakkan ujung blazer abu-abu yang ia kenakan. Rambutnya tersangkul rapi, wajahnya terawat seperti biasa. Namun sorot matanya mengeras, bukan karena marah, melainkan karena ada sesuatu yang tidak ia pahami. Pria itu berdiri tegak, tinggi, bahunya lebar, kulitnya sawo matang, wajahnya bersih tanpa janggut, rambutnya dipotong rapi seperti orang yang terbiasa hidup dalam aturan ketat. Di dadanya tersemat identitas resmi pengamanan negara. Saat mata mereka bertemu, pria itu memberi hormat singkat. "Selamat pagi, Bu." Suaranya tenang, tidak dibuat-buat, tidak berusaha terdengar ramah, sekadar menjalankan tugas. Namun Naila merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan itu terlalu jernih, terlalu lurus. Bukan tatapan orang yang kagum pada jabatan, bukan pula tatapan bawahan yang ingin menyenangkan atasan. Tatapan itu seperti orang yang sedang menilai situasi. Orang yang terbiasa membaca ancaman. Naila mengerutkan kening tipis. "Nama?" tanyanya singkat. "Raka Pratama, Bu." Ia membuka pintu mobil dengan cekatan. Gerakannya efisien, tanpa gerakan berlebih. Naila masuk ke kursi belakang tanpa banyak bicara. Tapi sepanjang ia duduk, dadanya masih terasa tidak nyaman. Kenapa aku merasa terganggu oleh hal sepele seperti ini? Mobil dinas melaju perlahan meninggalkan halaman rumah dinas yang luas dan sepi. Bangunan itu besar, megah, dan sunyi. Terlalu sunyi untuk seseorang yang telah 20 tahun hidup di tengah keramaian birokrasi. Sejak berpisah rumah dengan suaminya 2 tahun lalu, Naila tinggal sendiri di sana. Anak-anaknya kuliah di luar negeri. Asisten rumah tangga hanya datang pagi hingga sore. Malam-malamnya diisi suara AC, dengung kulkas, dan pikirannya sendiri. Ia tidak kesepian. Setidaknya begitu yang selalu ia yakini. Di dalam mobil, suasana hening. Biasanya, pengawal atau sopir lama akan mencoba mencairkan suasana. Bertanya ini itu, mengomentari cuaca, atau sekadar basa-basi yang menurut Naila tidak perlu. Tapi Raka tidak. Ia fokus ke jalan. Tangannya mantap di kemudi. Matanya awas memperhatikan sekitar. Sesekali ia mengecek kaca spion, tapi tidak berlama-lama. Namun Naila sadar, beberapa kali tatapan itu singgah di kaca spion tengah. Bukan memandang dirinya, melainkan memastikan ia ada di sana, aman. Naila membuka map berisi berkas perkara, mencoba memusatkan perhatian. Tapi huruf-huruf di kertas terasa kabur. Pikirannya melayang kembali ke pagi tadi. Ia menghela napas pelan. "Kalau kamu kerja di sini," ucapnya akhirnya, suaranya datar namun tegas. "Ada satu hal yang wajib kamu ingat." Raka tidak menoleh, tapi posturnya sedikit menegang, tanda ia mendengarkan penuh. "Saya benci menunggu. Jangan pernah datang telat." "Siap, Bu," jawabnya singkat. Nada suaranya tidak berubah, tidak gugup, tidak terburu-buru. Seolah peringatan itu bukan ancaman, melainkan standar. Naila menyipitkan mata. Anak ini aneh. Hari itu berlalu tanpa kejadian berarti. Rapat, tanda tangan berkas, diskusi panas dengan tim penyidik, tekanan media. Semua berjalan seperti rutinitas yang telah ia jalani bertahun-tahun. Namun malamnya, saat Naila duduk sendirian di ruang tengah rumah dinas, pikirannya kembali pada satu hal. Tatapan itu. TV menyala, tapi tidak ia tonton. Kopi di tangannya sudah dingin. Di luar hujan turun pelan.
membasahi halaman luas yang terlihat kosong dari balik jendela. Naila menatap pantulan dirinya di kaca. Apa aku terlalu sensitif? Gumamnya. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis perasaan aneh itu. Ia bukan perempuan muda yang mudah goyah oleh kehadiran pria. Ia telah melewati terlalu banyak hal untuk terpengaruh oleh seorang pengawal baru. Namun malam itu, saat ia berbaring sendirian di kamar besar dengan lampu temaram, bayangan mata Raka kembali muncul. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Naila sulit terlelap. Hari-hari berikutnya, Raka bekerja tanpa celah. Ia selalu datang 15 menit lebih awal. Mobil sudah bersih, mesin sudah dipanaskan, jalur perjalanan sudah dipelajari. Tidak pernah bertanya yang tidak perlu, tidak pernah mengeluh. Naila memperhatikannya dari kejauhan. Terlalu rapi, terlalu disiplin. Ini pengawal atau mesin, pikir Naila suatu pagi. Namun diam-diam ia mulai nyaman. Tidak ada keterlambatan, tidak ada drama, tidak ada basa-basi yang melelahkan. Semua berjalan efisien. Tapi ada hal lain yang perlahan ia sadari. Raka perhatian, bukan perhatian yang berlebihan, bukan sikap sok peduli. Perhatian yang halus, hampir tak terasa. Saat Naila terlihat berkeringat setelah rapat panjang, AC di mobil disesuaikan tanpa ia minta. Saat awan gelap menggantung, payung sudah siap di tangan Raka, bahkan sebelum hujan turun. Saat Naila terlalu larut membaca dokumen di kursi belakang, mobil melaju lebih pelan. Dan yang paling membuat Naila tidak nyaman, perasaan diperhatikan itu kembali muncul. Bukan terus-menerus, tidak intens, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Suatu sore, hujan turun deras. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Jalanan macet. Lampu kendaraan memantul di aspal basah. Di tengah perempatan, mobil dinas tiba-tiba tersendat, lalu mati. Raka segera menepi. "Bu, mohon tunggu sebentar," katanya sambil turun di tengah hujan. Naila duduk di kursi belakang, mencoba menghubungi seseorang. Sinyal hilang, tidak ada jaringan. Hujan semakin deras, menghantam kaca mobil seperti ribuan jarum kecil. Setelah setengah jam, Raka kembali masuk ke mobil. Bajunya basah kuyup. "Maaf Bu, tidak bisa dibetulkan di sini. Kita harus jalan ke minimarket, sekitar 200 meter. Naila melirik sepatunya. Rok kerja yang rapi, rambut yang pasti akan rusak. Ia mendesah pelan. "Payung?" "1 Bu." Diam sejenak. "Baik, kita jalan." Payung itu kecil, terlalu kecil untuk 2 orang dewasa. Raka berdiri di sisi Naila, sedikit memiringkan tubuhnya agar Naila lebih terlindungi dari hujan. Beberapa tetes air tetap membasahi bahunya, tapi ia tidak peduli. Mereka berjalan pelan, tidak banyak bicara. Suasana hening, tapi bukan canggung. Sunyi, tapi tidak dingin. Naila bisa mencium aroma sabun dari baju Raka. Sederhana, bersih, tidak menyengat. Dan entah kenapa, di tengah hujan deras itu, Naila merasa aman. Perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Sesampainya di minimarket, mereka berteduh. Sinyal tetap hilang. Hujan tidak juga reda. Naila berdiri di depan pintu kaca, menatap bayangan mereka berdua yang terpantul samar. Seorang perempuan berusia 46 tahun dengan jabatan tinggi, dan seorang pria muda yang berdiri sedikit di belakangnya. Untuk pertama kalinya sejak lama, Naila merasa diperhatikan sebagai manusia, bukan jabatan. Malam itu, saat akhirnya mereka pulang dengan bantuan derek, Naila tertawa kecil melihat mobil dinasnya yang mogok. "Mobil ini lebih keras kepala dari saya," katanya pelan. Raka ikut tersenyum. Tawa singkat, tapi cukup untuk membuat sesuatu bergeser di antara mereka. Dan Naila tahu, sejak hari itu, hidupnya tidak akan lagi berjalan seperti sebelumnya. Tatapan itu, tatapan yang tidak seharusnya ada, telah membuka sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat.
Dan Naila belum tahu bahwa di balik pintu itu bukan hanya perasaan yang menunggu, tapi juga bahaya. Pagi itu, halaman rumah dinas masih basah oleh sisa hujan semalam. Daun-daun mangga di sisi pagar meneteskan air pelan, menciptakan bunyi kecil yang nyaris tak terdengar. Udara Bukit Tinggi terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk ringan ke kulit. Naila Arfiana keluar dari pintu utama dengan langkah mantap seperti biasa. Blazer gelap, tas kerja di tangan kiri, wajah tenang, nyaris tanpa ekspresi. Namun ada satu hal yang berbeda pagi itu. Mobil dinas sudah terparkir rapi, mesinnya menyala pelan. Dan di samping pintu, Raka sudah berdiri. Jam di pergelangan tangan Naila menunjukkan pukul 6.45. 15 menit lebih awal. Raka memberi hormat singkat, lalu membuka pintu belakang. Gerakannya efisien, tanpa suara, tanpa gerakan berlebihan. "Pagi, Bu." Naila mengangguk singkat dan masuk ke mobil. Dia tidak telat. Entah kenapa, hal sederhana itu memberi kesan yang dalam. Selama bertahun-tahun, Naila terbiasa dikecewakan oleh hal-hal kecil. Rapat yang molor, janji yang dilanggar, orang-orang yang selalu punya alasan. Bahkan dalam pernikahannya dulu, keterlambatan menjadi simbol dari banyak hal yang tidak lagi dipedulikan. Namun pagi itu, semuanya sudah siap, tanpa ia minta. Mobil melaju meninggalkan halaman rumah dinas. Seperti hari sebelumnya, suasana di dalam mobil sunyi. Tapi Naila mulai menyadari, keheningan itu tidak membuatnya risih. Tidak ada kebutuhan untuk mengisi ruang dengan kata-kata. Ia membuka map berisi dokumen perkara, membaca dengan saksama. Namun sesekali, tanpa sadar, pandangannya terangkat ke kaca spion. Raka fokus mengemudi. Rahangnya tegas. Alisnya sedikit berkerut, tanda konsentrasi. Ia memperhatikan setiap kendaraan yang menyalip, setiap motor yang tiba-tiba muncul dari sisi jalan. Seperti orang yang terbiasa berada dalam bahaya. "Pernah kerja di pengamanan sebelumnya?" tanya Naila tiba-tiba, tanpa menoleh. Raka tidak terkejut. Seolah pertanyaan itu sudah ia perkirakan. "Pernah, Bu?" "Berapa lama?" "Cukup lama." Jawaban singkat. Tidak ada detail. Tidak ada usaha menjual diri. Naila mendengus pelan. "Kenapa keluar?" Raka terdiam sesaat, lalu menjawab dengan nada datar. "Ada hal-hal yang lebih baik ditinggalkan." Jawaban itu membuat Naila berhenti menulis. Ia menutup map perlahan. Jawaban itu bukan jawaban orang biasa. Namun ia tidak melanjutkan pertanyaan. Mereka tiba di kantor tepat waktu. Raka turun lebih dulu, membuka pintu, dan berdiri di posisi yang memungkinkannya mengawasi sekitar. Naila melangkah masuk ke gedung kejaksaan dengan aura yang langsung mengubah suasana. Staf menegakkan punggung. Langkah menjadi lebih cepat. Bisik-bisik berhenti. Namun dari balik semua itu, Naila merasakan satu hal. Ia tidak sendirian. Hari-hari berikutnya berjalan hampir seragam. Pagi, mobil, rapat, berkas, tekanan, pulang malam. Dan di setiap rutinitas itu, Raka selalu ada. Diam, siaga, konsisten. Ia tidak ikut campur urusan Naila. Tidak bertanya tentang pekerjaannya. Tidak mencoba akrab. Tapi ia selalu tahu kapan harus hadir. Suatu siang, setelah rapat panjang yang melelahkan, Naila keluar dari ruang sidang dengan wajah tegang. Udara di luar panas menyengat. Ia membuka blazer, menarik napas dalam. Begitu masuk ke mobil, udara sejuk langsung menyambutnya. AC sudah diatur. Naila berhenti sejenak. Ia tidak pernah meminta, namun Raka sudah memperhatikan. Hal kecil itu anehnya membuat dadanya menghangat. Ia bersandar ke kursi belakang dan memejamkan mata beberapa detik. Untuk pertama kalinya setelah berjam-jam menahan diri, ia merasa bisa bernapas. Mobil melaju pelan, tidak tergesa. "Rute ini agak memutar," kata Naila pelan, matanya masih terpejam. "Iya, Bu," jawab Raka. "Jalan depan macet, ada kecelakaan kecil." "Kenapa kamu tahu?" "Dari radio polisi. Dan pola lalu lintas jam segini."
Naila membuka mata, menatap punggung kursi depan. Anak ini bukan sekedar pengawal. Ia mulai bertanya-tanya, tapi juga mulai berhati-hati. Pengalaman mengajarkannya satu hal. Orang yang terlalu rapi biasanya menyimpan cerita yang dalam. Sore itu, Naila pulang lebih awal dari biasanya. Di rumah dinas, suasana masih sunyi. Asisten rumah tangga belum datang. Hanya suara burung dan angin. Ia duduk di ruang tengah, melepas sepatu dan menatap langit-langit tinggi. Rumah itu terlalu besar untuk satu orang. Dan tanpa ia sadari, pikirannya kembali ke satu sosok. Raka, cara berdirinya yang tegap, diamnya yang penuh kontrol, tatapan matanya yang tidak pernah berlebihan. Apa aku mulai terlalu memperhatikan? Gumam Naila. Ia menggeleng, mencoba mengalihkan pikiran. Ia bukan perempuan yang mudah terbawa perasaan. Ia tahu batas, ia tahu resiko. Namun perasaan tidak selalu meminta izin. Keesokan paginya, Naila keluar rumah dengan langkah cepat. Ada agenda kunjungan lapangan yang padat. Ia membawa banyak dokumen dan laptop. Begitu melihat Naila kesulitan menyeimbangkan barang-barangnya, Raka langsung mendekat. "Biar saya bantu, Bu." Ia mengambil tas laptop tanpa menyentuh tangan Naila. Gerakannya cepat dan sopan. Naila terdiam sesaat. "Terima kasih." Dua kata yang jarang ia ucapkan. Raka mengangguk kecil, lalu kembali ke posisinya. Sepanjang perjalanan, Naila lebih banyak diam. Ia memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya luput. Cara Raka memeriksa kaca spion tiap beberapa detik. Cara ia memperlambat mobil saat melewati jalan rusak. Cara ia menepi sedikit lebih jauh dari kendaraan lain. Semua dilakukan tanpa drama. Perlindungan yang tidak terasa seperti penjagaan. Siang itu, saat Naila keluar dari gedung kelurahan, hujan mulai turun rintik-rintik. Raka sudah berdiri dengan payung terbuka. Tanpa kata, ia memposisikan payung sedikit ke arah Naila. "Payung saya, Bu." Naila melangkah masuk ke bawah payung. Jarak mereka cukup dekat. Tidak menyentuh, tapi cukup untuk merasakan kehadiran satu sama lain. "Apa semua pengawal sepertimu?" tanya Naila, setengah bercanda. "Tidak, Bu," jawab Raka jujur. "Saya juga tidak selalu begini." Naila menoleh. "Lalu kenapa sekarang?" Raka terdiam beberapa langkah. "Karena saya tahu pekerjaan ini bukan sekedar tugas." Naila tidak bertanya lebih jauh. Namun di dadanya, sesuatu bergetar pelan. Malam itu Naila duduk sendirian di ruang makan. Asisten rumah tangga sudah pulang. Makanan di meja hanya ia sentuh sedikit. Sunyi. Ia menatap kursi kosong di depannya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa rumah ini terlalu sepi untuk seseorang yang hidupnya selalu ramai. Dan di tengah keheningan itu, wajah Raka muncul lagi di benaknya. Bukan sebagai pengawal, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai hadir. Ia menarik napas panjang. "Ini berbahaya," bisiknya pada diri sendiri. Namun ia juga tahu, bahaya paling besar sering datang bukan dari luar, melainkan dari hal-hal kecil yang kita biarkan tumbuh. Di luar, hujan kembali turun. Dan tanpa Naila sadari, hubungan mereka telah bergerak satu langkah lebih dekat. Tanpa satupun dari mereka mengucapkannya dengan suara. Hujan turun tanpa peringatan. Awalnya hanya rintik kecil yang menepuk kaca depan mobil dinas, seperti jari-jari yang ragu. Lalu, dalam hitungan menit, langit Bukit Tinggi menggelap total. Awan kelabu menggantung rendah, menelan cahaya sore yang tersisa. Jalanan berubah basah dan licin. Lampu kendaraan memantul di aspal seperti garis-garis cahaya yang gemetar. Di kursi belakang, Naila Arfiana menutup lap terakhir dan menyandarkan kepala ke sadaran kursi. Rapat hari itu panjang, melelahkan, penuh perdebatan yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia merasakan nyeri halus di pelipis, tanda kepalanya sudah terlalu penuh. Mobil melaju pelan di tengah kemacetan. Raka tetap tenang. Tangannya mantap di kemudi. Pandangannya fokus ke depan, sesekali ke kaca spion. Ia mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman. Tidak tergesa, tidak gelisah. Naila memperhatikan semua itu dengan sudut matanya. Entah sejak kapan, ia mulai merasa lebih tenang saat Raka mengemudi. Padahal, beberapa minggu lalu,
Keberadaan pria itu masih terasa asing. "Masih jauh?" tanya Naila pelan, memecah keheningan. "Sekitar 20 menit, Bu. Kalau hujan makin deras, bisa lebih lama." Naila mengangguk. Ia kembali memejamkan mata. Hujan semakin deras. Dan tepat saat lampu lalu lintas berubah merah di sebuah perempatan besar, mobil dinas itu tersentak kecil, seperti tersedak, lalu mati total. Suara mesin menghilang, lampu dashboard padam. Hanya suara hujan yang kini terdengar jauh lebih keras. Raka langsung menginjak rem dan menyalakan lampu hazard. Mobil di belakang membunyikan klakson. Beberapa pengendara motor melintas cepat, menyipratkan air ke sisi jalan. Raka menepi perlahan. "Bu," katanya tenang, "mohon tunggu sebentar." Ia turun dari mobil, membuka kap mesin di tengah hujan yang kini turun tanpa ampun. Naila duduk diam di kursi belakang. Ia mencoba menghubungi seseorang. Layar ponselnya menyala, lalu mati. Sinyal hilang, tidak ada jaringan. Ia menghela napas panjang. Di luar, Raka berjongkok, memeriksa mesin dengan senter kecil dari ponselnya. Bajunya mulai basah, rambutnya menempel di dahi. Air hujan mengalir di rahangnya. Setengah jam berlalu, tidak ada tanda-tanda perbaikan. Raka akhirnya menutup kap mesin dan kembali ke dalam mobil. Bajunya basah kuyup, tapi wajahnya tetap terkendali. "Maaf, Bu," katanya pelan. "Sepertinya masalah di sistem kelistrikan, tidak bisa diperbaiki di sini." Naila menatap ke depan. "Bengkel? Sudah tutup, ini sudah hampir malam." Naila menarik napas, menahan rasa jengkel yang mulai muncul. "Lalu kita harus bagaimana?" Raka menoleh sedikit, menunjuk ke kejauhan. "Ada minimarket sekitar 200 meter. Kita bisa jalan ke sana. Mungkin bisa numpang telepon atau menunggu derek." Naila melirik keluar jendela. Hujan deras, jalanan becek. Ia melihat pantulan dirinya di kaca. Rok kerja rapi, sepatu hak tinggi, rambut tersanggul. Bukan pakaian untuk berjalan di tengah hujan. Ia terdiam beberapa detik. "Payung?" tanyanya. "1, Bu." Naila menghela napas lagi, lebih panjang. "Baik," katanya akhirnya. "Kita jalan." Raka turun lebih dulu, membuka payung hitam yang ukurannya jelas tidak dirancang untuk 2 orang dewasa. Ia berdiri menunggu di samping pintu belakang. Naila keluar dari mobil. Begitu payung menaungi mereka, jarak di antara keduanya otomatis menyempit. Terlalu dekat untuk sekadar pengawal dan klien, terlalu jauh untuk disebut intim. Raka sedikit memiringkan tubuhnya, memastikan Naila lebih terlindungi dari hujan. Beberapa tetes air tetap jatuh ke pundaknya, tapi ia tidak memedulikannya. Mereka mulai berjalan. Langkah Naila pelan, berhati-hati agar tidak terpeleset. Hak sepatunya sesekali terjebak genangan kecil. Tanpa menyentuh, Raka menyesuaikan langkahnya, menjaga ritme agar Naila tidak tertinggal. Sepanjang jalan, tidak banyak kata yang terucap. Hanya suara hujan, deru kendaraan dari kejauhan, dan kehadiran satu sama lain yang terasa terlalu nyata. Naila bisa mencium aroma sabun dari pakaian Raka. Sederhana, bersih, tidak berlebihan. Aroma yang anehnya menenangkan. Ia menelan ludah. Sejak kapan aku memperhatikan hal-hal seperti ini? Sesampainya di minimarket kecil di sudut jalan, mereka berteduh di bawah atap sempit. Lampu neon putih menyala terang, menciptakan bayangan pucat di wajah mereka. Raka masuk ke dalam, mencoba mencari sinyal dan meminjam telepon. Naila menunggu di depan pintu, sebagian tubuhnya masih basah. Ia melihat bayangan Raka terpantul di kaca. Pria itu berdiri di dekat kasir, memeriksa ponselnya, lalu menggeleng kecil. Beberapa menit kemudian, Raka keluar. "Sinyalnya juga tidak ada, Bu. Telepon di sini tidak bisa dipakai." Naila menutup mata sesaat, menahan rasa lelah yang tiba-tiba menumpuk. "Bagus," gumamnya pelan. Hujan belum menunjukkan tanda-tanda reda. Minimarket itu kecil. Di sudutnya hanya ada 1 bangku panjang. Tidak nyaman, tapi cukup untuk berteduh. Raka melirik Naila, ragu sejenak. "Kalau ibu tidak keberatan, kita bisa duduk dulu, menunggu hujan agak reda." Naila tidak langsung menjawab. Ia menatap hujan di depan mata, lalu mengangguk pelan. Mereka duduk di bangku itu. Raka menjaga jarak. Duduk di ujung bangku, tubuhnya sedikit condong ke depan. Tapi ruangnya sempit. Bahu mereka sesekali bersentuhan.
Sentuhan kecil, hampir tak terasa. Namun cukup untuk membuat Naila sadar akan detak jantungnya sendiri. Beberapa menit pertama berlalu dalam diam. Raka sibuk memeriksa ponselnya, mencoba mencari sinyal yang tak kunjung muncul. Naila menatap lantai, memperhatikan air yang menetes dari ujung roknya. "Dimas?" Naila berhenti sejenak, lalu mengoreksi. "Raka." "Iya, Bu. Kamu sudah menikah?" Pertanyaan itu keluar begitu saja. Bahkan Naila sendiri terkejut. Raka tampak sedikit kaget, tapi ia menjawab jujur. "Belum, Bu." "Kenapa?" Raka mengangkat bahu pelan. "Belum ketemu waktunya." Naila mengangguk. Ia tidak bertanya lebih jauh. "Pernah kerja di sini sebelumnya?" Lanjutnya. "Pernah, tapi tidak lama." "Kenapa keluar?" Raka terdiam beberapa detik lebih lama dari sebelumnya. "Bosnya terlalu banyak aturan," katanya akhirnya. "Dan tidak semuanya benar." Naila menoleh, menatap wajah Raka. Untuk pertama kalinya, ia melihat kelelahan yang tersembunyi di balik ketenangan pria itu. "Lalu kenapa ambil pekerjaan ini?" tanya Naila. Aka menatap ke depan. Hujan masih turun deras. "Karena sejak awal saya tahu, ibu berbeda." Hening. Kata-kata itu menggantung di udara seperti uap tipis yang sulit dilihat tapi terasa. Naila mengalihkan pandangan keluar. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. Ada perasaan aneh yang merambat pelan, antara tidak nyaman dan tersentuh. Jam dinding minimatik menunjukkan pukul 8 malam. Hujan masih deras. Jalanan mulai sepi. Naila berdiri tiba-tiba. "Kita jalan lagi," katanya. Raka terkejut. "Bu, hujannya masih. Daripada duduk di sini sampai malam," potong Naila. "Kita jalan saja." Raka mengangguk. Ia mengambil payung dan membuka kembali. Kali ini, ia berdiri lebih dekat. Tubuhnya sedikit melindungi Naila dari arah hujan. Bahunya basah lebih dulu. Tangannya mantap memegang payung. Mereka berjalan cepat. Hujan tetap membasahi mereka. Tapi entah kenapa Naila tidak lagi merasa kesal. Saat mereka akhirnya sampai di mobil yang masih mogok itu, Naila tertawa kecil. Tawa yang pelan, nyaris seperti hembusan napas. "Mobil ini lebih keras kepala dari saya," katanya. Raka ikut tersenyum. "Tapi ibu lebih sabar dari kelihatannya." Naila menatap Raka beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Lalu ia masuk ke mobil tanpa berkata apa-apa. Namun di dadanya, sesuatu telah berubah. Malam itu, mereka akhirnya pulang dengan bantuan derek. Tidak ada kejadian besar, tidak ada pengakuan, tidak ada sentuhan yang disengaja. Tapi saat Naila berbaring di kamarnya malam itu, suara hujan kembali terngiang di telinganya. Dan ia tahu, sejak hari itu, batas yang selama ini ia jaga mulai goyah. Bukan karena Raka memaksanya, bukan karena keadaan, melainkan karena ia membiarkannya. Malam turun pelan di Bukit Tinggi. Hujan sudah reda, tapi udara masih menyisakan dingin yang merayap ke sela-sela rumah dinas. Lampu-lampu taman menyala redup, memantulkan cahaya kuning di dedaunan basah. Rumah besar itu kembali sunyi. Sunyi yang terlalu akrab bagi Naila Arfiana. Ia duduk di ruang tengah sendirian. TV menyala tanpa suara. Hanya gambar yang bergerak tanpa makna. Di meja kecil di samping sofa, secangkir teh sudah dingin. Naila memegang ponselnya, menatap layar kosong, lalu meletakkannya kembali. Seharusnya hari itu selesai begitu saja. Hujan, mobil mogok, derek, pulang larut. Tidak ada yang istimewa. Namun pikiran Naila menolak berhenti. Ia mengingat langkah-langkah di bawah payung kecil. Bahu Raka yang lebih dulu basah. Suaranya yang tetap tenang meski keadaan tidak ideal. Tatapannya, sekilas, singkat, tapi penuh perhatian. "Kenapa kamu beda?"
Pertanyaan itu terucap lirih. Bukan untuk siapapun, hanya untuk dirinya sendiri. Naila bersandar lebih dalam ke sofa. Matanya terpejam. Nafasnya pelan. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa didengarkan. Bukan sebagai jaksa, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai perempuan. Sudah lama sekali. Jam di dinding menunjukkan pukul 22.37. Naila membuka mata. Ponselnya masih di meja. Ia menatapnya lama, seperti sedang menimbang sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan. Jarinya bergerak tanpa sadar, mengambil ponsel, membuka daftar kontak. Nama itu ada di sana, Raka Pratama. Ia tidak tahu sejak kapan menyimpannya. Naila menghela napas panjang. Ini bodoh, gumamnya. Namun jarinya tetap menekan layar. Nada sambung terdengar. 1, 2, 3. Naila hampir menutup panggilan ketika akhirnya suara itu terdengar di seberang. "Halo, Bu?" Naila menelan ludah. "Maaf," katanya cepat, seolah takut berubah pikiran. "Saya ganggu malam-malam." "Tidak, Bu," jawab Raka. "Saya belum tidur." Hening sesaat. Tidak ada yang langsung bicara. Naila mendadak bingung. Ia sendiri tidak tahu kenapa menelpon. Tidak ada urusan kerja, tidak ada perintah, tidak ada keadaan darurat. Namun entah kenapa, ia merasa perlu mendengar suara itu. "Raka?" Naila berhenti sejenak. "Kamu capek hari ini?" Raka terdiam beberapa detik. "Lumayan," jawabnya jujur, "tapi masih wajar." Naila mengangguk, meski tahu Raka tidak bisa melihatnya. "Mobil tadi, saya harap kamu tidak keberatan." "Tidak, Bu. Itu sudah tugas saya." Nada itu tetap profesional, namun Naila menangkap sesuatu di baliknya. Ketulusan yang tidak dibuat-buat. Hening kembali. Naila memejamkan mata. "Aneh ya," katanya pelan. "Saya biasanya tidak menelpon orang tanpa alasan." Raka tersenyum kecil di seberang sana, meski Naila tidak melihatnya. "Tidak apa-apa, Bu." Jawaban itu sederhana, tapi cukup. Seolah Raka memberi izin tanpa menghakimi. Naila menarik napas lebih dalam. "Saya tadi sempat terbangun," katanya, tanpa sadar mulai membuka diri. "Mimpi aneh. Rumah ini terasa pengap." Raka tidak memotong, tidak menyela. Ia hanya mendengarkan. Suara jangkrik di halaman terlalu berisik, lanjut Naila, hampir seperti berbicara pada diri sendiri. Padahal biasanya saya tidak peduli. Raka tetap diam, dan justru disitulah Naila merasa nyaman. Tidak ada interupsi, tidak ada saran, tidak ada penghakiman, hanya kehadiran di balik suara. "Apa saya terdengar seperti ibu-ibu kesepian?" tanya Naila, setengah bercanda, setengah jujur. Raka menggeleng pelan, meski tak terlihat. "Bukan, Bu," katanya lembut. "Mungkin selama ini ibu hanya terlalu sering sendiri." Kata-kata itu menusuk tepat di tempat yang tidak pernah Naila izinkan siapapun sentuh. Ia terdiam lama. Di ruang tamu yang besar dan sunyi itu, Naila merasa dadanya menghangat dan sesak sekaligus. "Selama ini," katanya akhirnya, suaranya lebih pelan. "Orang-orang selalu bicara ke saya. Jarang yang benar-benar mendengarkan." "Sekarang ada yang mendengar," jawab Raka sederhana. Hening kembali. Namun kali ini, hening itu terasa penuh. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil, tentang cuaca, tentang jalanan yang rusak, tentang kopi yang terlalu pahit di kantong, tentang hal-hal yang tidak penting, namun justru terasa penting. Waktu berjalan tanpa mereka sadari. Jam menunjukkan pukul 22.50. "Naila?" Raka berhenti, lalu mengoreksi dirinya sendiri. "Maaf, Bu." Naila tersenyum kecil. "Tidak apa-apa," katanya pelan. "Saya tidak keberatan." Itu bukan izin besar, namun cukup untuk menggeser batas kecil. Di kontrakannya yang sederhana,
Raka duduk di lantai, bersandar ke dinding. Sepatunya sudah dilepas. Kemeja dinasnya digantung rapi. Ponsel ia pegang dengan kedua tangan, seolah benda itu kini memuat sesuatu yang rapuh. Ia tidak bermain-main, tidak setengah mendengar. Ia sadar betul, percakapan ini bukan sekadar obrolan. Ini adalah pengakuan tanpa kalimat resmi. Ini adalah dua orang yang sama-sama terjaga di malam yang sunyi. Telepon itu berlangsung 13 menit. Tidak lama, tapi cukup untuk mengubah sesuatu. Saya sudah lebih tenang sekarang, kata Naila menjelang akhir. Terima kasih ya Raka. Kapanpun ibu butuh, jawab Raka. Saya ada. Nada itu terlalu tulus untuk sekadar kewajiban. Setelah panggilan berakhir, Naila meletakkan ponsel di dada. Ia menatap langit-langit, nafasnya masih terasa berbeda. Ia tahu, ia melewati batas kecil malam ini. Bukan batas fisik, bukan batas jabatan, tapi batas yang lebih berbahaya, batas emosional. Di tempat lain, Raka masih duduk diam setelah panggilan berakhir. Ponselnya ia letakkan perlahan di lantai. Matanya menatap kosong ke depan. Di dadanya, ada perasaan yang belum pernah ia beri nama. Ia mengusap wajahnya pelan. Ini bukan hubungan biasa, gumamnya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Raka merasa ragu. Bukan pada tugasnya, tapi pada dirinya sendiri. Malam itu, dua orang yang seharusnya hanya terhubung oleh pekerjaan, tertidur dengan perasaan yang sama. Sesuatu telah berubah dan tidak akan bisa kembali seperti semula. Hari Sabtu datang tanpa pengumuman. Tidak ada agenda resmi, tidak ada rapat, tidak ada sidang. Seharusnya itu hari kosong. Hari di mana Naila Arfiana bisa beristirahat, tidur lebih lama, atau setidaknya menghabiskan waktu tanpa jas kerja dan wajah serius. Namun sejak malam sebelumnya, sebuah pesan singkat telah dikirim. Besok pagi, antar saya ke rumah dinas. Ada yang mau saya urus sebentar. Pesan itu pendek, formal, tidak memberi ruang tafsir. Tapi sejak membacanya, Raka merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Pagi itu ia tetap datang lebih awal. Mobil dinas sudah bersih sejak subuh. Kemejanya rapi, sepatunya mengkilap. Tapi pikirannya tidak setenang biasanya. Kenapa hari libur? Dan kenapa ke rumah dinas? Ketika Naila keluar rumah, ia tidak mengenakan blazer kerja. Hanya blus sederhana dan celana bahan. Rambutnya tidak disanggul setegas biasanya, melainkan diikat rendah. Raka membuka pintu mobil seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berubah. Naila tidak langsung masuk. Ia berdiri sejenak di samping pintu, menatap halaman rumah dinas yang basah oleh embun pagi. Masuk dulu ya, Raka, katanya pelan. Saya mau kasih sesuatu. Raka terdiam. Ini pertama kalinya Naila memintanya masuk ke rumah itu. Biasanya, batas selalu jelas. Ia menunggu di mobil, atau di pos kecil dekat gerbang. Baik, Bu, jawabnya akhirnya. Mobil dimatikan, kunci dilepas. Raka mengikuti Naila masuk. Begitu pintu utama terbuka, aroma hangat langsung menyambut. Bukan aroma pengharum ruangan, bukan aroma catering. Aroma masakan rumah. Raka berhenti sejenak di ambang pintu. Di meja makan, 2 piring sudah tertata rapi. Nasi masih mengepul. Ayam goreng keemasan, sayur lodeh, sambal sederhana. Naila meletakkan tasnya di kursi. Saya masak sendiri tadi pagi, katanya tanpa menoleh. Maaf kalau rasanya biasa saja. Raka tidak langsung duduk. Ada canggung yang tiba-tiba muncul. Bukan karena jarak, tapi karena keintiman yang tak diumumkan. Silahkan, lanjut Naila, seolah membaca pikirannya. Saya tidak suka makan sendirian. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung kejujuran yang tidak kecil. Raka duduk perlahan. Mereka makan, tanpa banyak bicara, tanpa tatapan berlebihan. Sendok dan garpu bergerak pelan. Hanya suara kecil peralatan makan yang terdengar. Namun justru disitulah ketenangan muncul. Bukan ketenangan yang dingin, melainkan ketenangan yang jarang. Seperti 2 orang yang tidak perlu membuktikan apapun. Enak, kata Raka akhirnya. Terima kasih, Bu. Naila mengangguk kecil. Saya sudah lama tidak masak, katanya pelan. Biasanya cuma pesan atau makan di kantor. Setelah makan, mereka duduk di ruang tengah. TV menyala tanpa suara. Cahaya pagi masuk dari jendela besar. Rumah itu terlihat luas dan kosong.
Asisten saya pulang kampung, ujar Naila sambil menuang teh. Rumah ini jadi terlalu sunyi. Raka menatap sekeliling. Ia baru menyadari betapa besar rumah dinas itu. Terlalu besar untuk satu orang, terlalu rapi, terlalu formal. Makanya saya masak, lanjut Naila, biar ada suara di dapur, biar terasa hidup. Raka tidak menjawab, namun ia mengerti. Sore itu, hujan turun lagi. Tidak deras, pelan, konsisten. Langit menggelap lebih cepat. Angin membawa dingin ke dalam ruangan. Naila duduk di sofa, kaki disilangkan, menatap keluar jendela. Raka duduk di kursi kayu dekat jendela. Cangkir tehnya sudah dingin. Tidak ada yang berbicara. Dan anehnya, tidak ada yang merasa perlu. Kamu tahu? Naila akhirnya membuka suara, masih menatap hujan. Saya sudah lama tidak duduk seperti ini. Raka menoleh. Diam, ditemani orang, lanjut Naila. Tanpa harus bicara. Rasanya aneh, tapi menenangkan. Raka tersenyum kecil. Kadang orang tidak butuh jawaban, Bu, katanya. Hanya butuh ditemani. Naila menatapnya lama, seolah ingin membaca sesuatu di balik wajah tenang itu. Beberapa menit kemudian, lampu tiba-tiba padam. TV mati, rumah tenggelam dalam gelap. Hujan di luar terdengar lebih jelas. Naila berdiri. Sebentar, katanya. Ia mengambil lilin dari lemari kecil di sudut ruangan. Raka membantu menyalakannya. Cahaya kecil itu menyala. Wajah Naila terlihat lebih hangat dalam temaram. Bayangan lembut jatuh di dinding. Sekarang rumah ini terasa lebih rumah, kata Naila pelan. Raka mengangguk. Namun sunyi kali ini berbeda. Sunyi yang rapat, sunyi yang membuat jantung berdetak lebih terasa. Naila duduk kembali. Namun bukan di sofa semula. Ia duduk lebih dekat dengan Raka. Hanya 1 lengan jaraknya. Raka? Katanya pelan. Iya, Bu. Ada hal yang saya takutkan. Raka menahan nafas. Apa itu? Naila menatap lilin. Bukan Raka. Apa saya takut mulai nyaman dengan kamu? Kalimat itu bukan pertanyaan biasa. Itu pengakuan. Sekaligus peringatan. Tangan Naila bergerak pelan. Tak sengaja menyentuh tangan Raka yang sedang menaruh cangkir. Sentuhan singkat. Raka tidak mundur. Tidak mendekat. Ia diam. Detik-detik berlalu panjang. Lalu Naila berdiri tiba-tiba. Saya ke kamar dulu, katanya cepat. Terima kasih sudah menemani. Raka hanya mengangguk. Namun ia tahu, batas yang tadinya kabur, kini benar-benar retak. Malam itu, rumah dinas kembali sunyi. Namun tidak lagi kosong. Karena di antara dinding-dindingnya, ada perasaan yang sudah terlanjur tumbuh dan tidak akan mudah dicabut. Hari Senin datang dengan wajah yang berbeda. Rumah dinas kembali hidup. Bunyi air keran terdengar dari dapur. Aroma bawang goreng menguar. Asisten rumah tangga Naila, Mbak Yuni, sudah kembali dari kampung halaman sejak malam sebelumnya. Suasana yang biasanya sunyi, kini diisi rutinitas kecil yang membuat rumah terasa normal kembali. Namun bagi Naila, pagi itu tidak terasa normal. Ia duduk di meja makan, menatap secangkir kopi yang belum disentuh. Rambutnya tersanggul rapi seperti biasa. Blazer sudah dikenakan. Wajahnya kembali tenang. Terlalu tenang. Sementara di dalam dirinya, pikirannya penuh. Tentang Sabtu, tentang lilin, tentang jarak yang terlalu dekat, dan tentang kata-kata yang belum terjawab. Ketika Raka datang tepat pukul 6.45, suasana di teras terasa berbeda. Mbak Yuni sempat berpapasan dengannya di lorong. Tatapan perempuan itu berhenti lebih lama dari biasanya. Tidak ada senyum, tidak ada sapa. Raka merasakannya. Namun ia memilih diam. Seperti biasa, ia berdiri di samping mobil menunggu Naila keluar. Ketika pintu terbuka, Naila melangkah cepat tanpa menoleh lama. Sikapnya kembali formal. Pagi, katanya singkat.
Pagi, Bu. Mobil melaju. Di dalam, suasana sunyi terasa lebih berat dari biasanya. Bukan sunyi yang nyaman, melainkan sunyi yang menekan. Naila membuka map kerja. Raka fokus mengemudi. Keduanya berusaha kembali ke peran masing-masing. Namun bayangan Sabtu lalu tidak semudah itu dihapus. Di kantor, atmosfer juga berubah. Beberapa staf yang biasanya menyapa dengan ramah, kini terlihat ragu. Ada yang menghindari tatapan, ada yang berbisik pelan saat Naila lewat. Naila bukan orang bodoh. Ia tahu tanda-tandanya. Ada sesuatu yang mulai dibicarakan. Siang itu, Naila memanggil Raka ke ruang kerjanya. "Masuk sebentar," katanya datar. Raka mengikuti. Pintu ditutup. Di dalam ruangan itu, Naila berdiri di dekat jendela, punggungnya menghadap Raka. Tangannya menyilang di dada, sikap yang jarang ia tunjukkan. "Saya mau bicara," katanya tanpa berbalik. "Kalau kamu melihat atau mendengar Mbak Yuni bersikap beda, itu karena dia mulai curiga." Raka menunduk. "Saya minta maaf, Bu," katanya pelan. "Kalau saya terlihat tidak profesional." Naila berbalik. Tatapannya tajam. "Ini bukan soal profesional, Raka," ujarnya tegas. "Saya pejabat publik. Setiap gerakan saya bisa dipelintir. Setiap kedekatan bisa jadi senjata." Raka mengangguk. Dadanya terasa sesak. "Mulai sekarang," lanjut Naila, suaranya lebih terkendali. "Jangan sering-sering ada di dalam rumah dinas kalau tidak penting. Saya yang akan repot kalau ada gosip." Kalimat itu seperti garis yang ditarik ulang. Lebih tebal, lebih keras. Raka mengangguk lagi. "Baik, Bu." Namun di dalam hatinya, ada rasa yang sulit ia tepis. Bukan marah, melainkan kecewa. Bukan pada Naila, tapi pada kenyataan. Sejak hari itu, rumah dinas terasa berbeda. Setiap langkah terasa diawasi. Setiap percakapan terasa ditimbang. Setiap kebetulan terasa mencurigakan. Mbak Yuni tidak pernah berkata apa-apa secara langsung. Namun sikapnya berubah. Lebih sering muncul tiba-tiba, lebih lama menatap, lebih cepat menghilang. Raka mulai menjaga jarak. Tidak lagi duduk di ruang tengah. Tidak lagi membantu hal-hal kecil. Semua kembali sesuai prosedur. Namun jarak itu justru terasa menyakitkan. Sore hari, setelah rapat yang melelahkan, Naila meminta Raka mengantarnya ke sebuah kafe kecil di pinggiran kota. "Jangan bilang siapa-siapa," katanya pelan. "Ini cuma buat ngobrol." Kafe itu sepi, lampu remang, musik jazz mengalun lembut. Mereka duduk di sudut yang jauh dari jendela. Naila memesan kopi hitam, Raka air mineral. "Aku tidak bisa terus begini," kata Naila akhirnya, tanpa basa-basi. Berjalan di antara rasa dan risiko. Raka menatap meja. "Saya juga memikirkannya, Bu," katanya jujur. "Saya tidak ingin menyakiti Ibu atau membuat keadaan makin sulit." Bukan cuma itu, Naila menghela napas. Banyak mata mengawasi, banyak mulut siap menghakimi. Aku tidak mau kehilangan segalanya hanya karena perasaan. Hening. Ponsel Raka bergetar. Sebuah pesan masuk. "Hati-hati, ada yang mulai curiga." Raka menegang. Naila melihat perubahan wajahnya. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Mungkin kita harus lebih berhati-hati." Mereka sepakat untuk menyimpan semuanya lebih dalam. Tidak ada lagi percakapan pribadi, tidak ada lagi momen yang bisa disalahartikan. Namun mereka berdua tahu, keputusan itu tidak membuat perasaan hilang. Malam itu, kantor kejaksaan sudah sepi. Lampu-lampu dipadamkan satu persatu. Naila masih duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan berkas tanpa benar-benar membaca. Raka sudah selesai mengantar. Ia hendak pulang, ketika mendengar suara dari balik pintu ruang Naila. Suara Naila, dan satu suara lain. Laki-laki, kasar, penuh tekanan. "Ini sudah kelewatan, Naila. Kamu harus pilih." Raka berhenti. Jantungnya berdetak keras. "Aku tidak minta ini terjadi." Suara Naila terdengar lebih tegas. "Tapi aku juga manusia.
Jangan coba-coba mengatur hidupku. Kamu pikir aku tidak tahu soal pengawal itu? Raka merasa darahnya dingin. Suara itu menghilang beberapa menit kemudian. Hanya tersisa helaan napas berat dari dalam ruangan. Aku harus kuat. Suara Naila terdengar lirih. Untuk anak-anak, untuk diriku sendiri. Raka melangkah mundur perlahan. Di kepalanya hanya ada satu pikiran. Ini jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Keesokan harinya, seorang pria asing muncul di ruang tunggu kantor. Tinggi, wajah dingin, tatapannya menusuk. Saat Naila keluar, pria itu langsung berdiri. "Kita harus bicara," katanya dingin. Beberapa menit kemudian, pria itu menatap Raka tajam, tatapan peringatan tanpa kata. Naila mendekati Raka setelahnya. "Kamu harus hati-hati mulai sekarang," katanya pelan. "Ada hal-hal yang belum kamu ketahui." Dan sejak hari itu, Raka tahu. Mereka tidak hanya melawan perasaan, tapi juga kekuasaan, rahasia, dan bahaya yang nyata. Sejak pagi itu, udara terasa berbeda. Bukan karena cuaca, bukan karena pekerjaan, tapi karena sesuatu sedang mengintai. Raka merasakannya sejak ia melangkah keluar dari kontrakan kecilnya. Jalanan yang biasa terasa biasa saja, kini tampak lebih sempit. Setiap kendaraan yang melambat di belakangnya terasa terlalu dekat. Setiap tatapan asing terasa terlalu lama. Ia tidak panik. Ia terbiasa dengan perasaan itu. Namun kali ini berbeda, karena yang dipertaruhkan bukan hanya dirinya. Di kantor, Naila terlihat seperti biasa, tegak, tenang, fokus. Tidak ada satupun yang bisa menebak badai yang sedang ia tahan di dalam dadanya. Namun Raka tahu, cara Naila menatap jendela lebih lama, cara ia menggenggam pulpen terlalu erat, cara ia menarik napas dalam sebelum bicara, itu bukan Naila yang biasanya. Siang itu, Raka sedang membersihkan mobil dinas di halaman belakang gedung kejaksaan. Selang air mengalir pelan, membasahi ban dan bodi mobil. Pekerjaan sederhana, rutin, yang biasanya memberinya ruang untuk berpikir. Namun hari itu, pikirannya tidak tenang. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Berat, mantap. Raka menoleh. Seorang pria berdiri beberapa langkah dari sana. Tinggi, bahu lebar. Wajahnya keras, seolah dipahat dari kemarahan yang lama dipendam. Mata pria itu dingin, menatap langsung tanpa ragu. Raka mematikan selang. "Mas Raka," pria itu membuka suara, pelan tapi penuh tekanan. "Saya cuma mau ngobrol sebentar." Raka berdiri tegak. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria itu mendekat satu langkah. Jarak mereka kini terlalu dekat. "Kamu harus jaga jarak," katanya lirih. "Jangan buat masalah untuk Naila." Nama itu disebut tanpa gelar, tanpa hormat. Itu bukan permintaan, itu peringatan. Raka menatap balik, wajahnya tetap datar. "Saya hanya menjalankan tugas." Pria itu menyunggingkan senyum tipis, senyum tanpa kehangatan. "Ini bukan permainan," katanya. "Kamu pikir kamu tahu apa yang kamu hadapi?" Lalu tanpa menunggu jawaban, pria itu berbalik dan pergi. Langkahnya tenang, seolah yakin pesannya sudah sampai. Raka berdiri diam beberapa saat. Air dari selang menetes ke tanah. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu satu hal dengan pasti. Ancaman itu nyata. Sore harinya, Naila menerima sebuah amplop coklat tanpa nama pengirim. Amplop itu tergeletak rapi di atas meja kerjanya ketika ia kembali dari rapat. Tidak ada cap pos, tidak ada alamat. Hanya namanya tertulis dengan huruf cetak rapi. Naila membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, selembar kertas putih. "Jangan terlalu dekat. Kalau tidak, kamu akan menyesal." Tidak ada tanda tangan. Tidak ada penjelasan. Namun Naila tahu, ini bukan ancaman kosong. Tangannya bergetar pelan, tapi wajahnya tetap terkendali. Ia melipat kertas itu, memasukkannya kembali ke dalam amplop, lalu menutup laci meja. Beberapa menit kemudian, Raka dipanggil masuk. Ia melihat wajah Naila yang pucat, sebelum ia sempat berkata apa-apa. "Ada apa, Bu?" Naila mengeluarkan amplop itu, dan meletakkannya di atas meja. Raka membaca isinya.
Rahangnya mengeras. Ini sudah masuk ranah ancaman, katanya serius. Naila mengangguk pelan. Dan kamu juga sudah diperingatkan, kan? Raka tidak menyangkal. Mereka tidak ingin kita dekat, lanjut Naila. Bukan hanya karena gosip, tapi karena ada sesuatu yang lebih besar. Raka menatap Naila dalam-dalam. Kalau begitu, ibu harus ekstra hati-hati. Naila tersenyum tipis. Aku selalu hati-hati, katanya. Tapi kali ini, aku juga tidak mau mundur. Kata-kata itu mengejutkan Raka. Apapun yang terjadi, lanjut Naila. Suaranya lebih rendah. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian. Kalimat itu bukan janji, tapi cukup untuk membuat Raka berdiri lebih tegak. Namun tekanan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, seorang staf baru mendekati Raka di parkiran. Wajahnya pucat, matanya gelisah. Mas, katanya tergagap. Kamu harus hati-hati. Raka menatapnya. Ada apa? Staf itu menelan ludah. Ada orang-orang yang tidak suka kamu dekat dengan Bu Naila. Mereka bilang, Bu Naila harus dijauhkan dari siapapun yang bisa mempengaruhinya. Raka merasakan dingin merayap di punggungnya. Siapa mereka? Staf itu menggeleng. Saya tidak tahu pasti. Tapi saya dengar, suaminya mulai bertanya-tanya. Nama itu kembali muncul. Masa lalu yang belum selesai. Malam itu, Naila duduk sendirian di ruang tamu rumah dinas. Lampu tidak dinyalakan semua. Hanya satu lampu kecil di sudut ruangan. Ia menatap jendela. Bayangannya sendiri terlihat samar di kaca. Telepon genggamnya tergeletak di meja. Bergetar sekali. Pesan masuk. Hati-hati. Jangan percaya siapapun. Naila menutup mata. Ancaman, peringatan, bisikan. Semuanya saling bertumpuk. Ia sadar, ini bukan lagi soal perasaan yang salah tempat. Ini soal siapa yang berkuasa dan siapa yang harus disingkirkan. Beberapa malam kemudian, ketukan keras terdengar di pintu rumah dinas. Naila terbangun. Jantungnya berdegup kencang. Ia membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya koridor kosong dan angin malam yang dingin. Namun di lantai, tergeletak sesuatu. Sebuah foto. Foto lama dirinya dan Raka. Diambil dari kejauhan. Tidak jelas, tapi cukup untuk dikenali. Di belakang foto itu, satu kalimat ditulis dengan tinta hitam. Berhenti sebelum terlambat. Naila menggenggam foto itu erat-erat. Air mata hampir jatuh. Bukan karena takut, tapi karena marah. Keesokan paginya, ia menemui Raka. Kita tidak bisa terus diam, katanya tegas. Ada orang yang sengaja memainkan ketakutan. Raka mengangguk. Kalau begitu, katanya pelan, kita harus bersiap. Karena orang seperti itu tidak akan berhenti hanya dengan ancaman. Di titik itu, mereka berdua tahu. Perjuangan ini baru dimulai. Bukan hanya melawan gosip, bukan hanya melawan perasaan, tapi melawan masa lalu, kekuasaan, dan orang-orang yang terbiasa menghancurkan dari balik bayang-bayang. Dan Raka sadar satu hal. Sekali ia melangkah masuk ke pusaran ini, tidak ada jalan keluar tanpa luka. Ledakan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, menyusup lewat bisikan, lalu membesar tanpa bisa dihentikan. Pagi itu, Naila Arfiana baru saja duduk di kursi kerjanya ketika ponselnya bergetar berkali-kali. Pesan masuk bertubi-tubi. Dari staf, dari kolega, dari nomor yang tidak ia simpan. Ia menghela napas, mencoba tetap tenang, lalu membuka salah satu pesan. Bu, ibu sudah lihat berita online pagi ini? Alis Naila mengernyit. Ia membuka tautan yang dikirimkan. Judulnya langsung menghantam pandangannya. Jaksa senior diduga punya hubungan khusus dengan pengawal pribadi. Dadanya terasa seperti diremas. Naila membaca cepat. Setiap kalimat terasa menusuk. Kata-kata disusun rapi, seolah netral,
tapi penuh asumsi. Tidak ada nama lengkap, tidak ada bukti kuat. Namun insinuasinya jelas. Sumber internal menyebutkan adanya kedekatan tidak wajar. Beberapa saksi melihat interaksi di luar jam kerja. Naila menutup layar ponselnya. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap terkendali. Ia sudah lama berada di dunia ini. Ia tahu cara kerja gosip. Ia tahu bagaimana satu narasi kecil bisa dibesar-besarkan menjadi senjata. Namun kali ini menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Pintu ruangannya diketuk. "Masuk," katanya datar. Seorang staf muda melangkah masuk dengan wajah cemas. "Bu, pimpinan minta ibu ke ruang rapat. Sekarang." Naila berdiri. Setiap langkah menuju ruang rapat terasa lebih berat dari biasanya. Tatapan-tatapan mengikuti dari kejauhan. Ada yang pura-pura sibuk. Ada yang terang-terangan berbisik. Di ruang rapat, suasana dingin. Beberapa atasan duduk dengan wajah serius. Di meja, layar proyektor menampilkan tangkapan layar berita yang sama. "Kami tidak ingin berspekulasi," ujar salah satu pimpinan membuka pembicaraan. "Tapi ini sudah menjadi perhatian publik." Naila berdiri tegak. "Saya mengerti," katanya tenang. "Dan saya siap memberikan klarifikasi." "Klarifikasi seperti apa?" tanya yang lain. "Karena isu ini menyangkut integritas lembaga." Naila menarik napas panjang. "Tidak ada hubungan yang melanggar hukum," jawabnya tegas. "Dan saya siap diperiksa sesuai prosedur." Hening. Namun, Naila bisa merasakan kepercayaan tidak lagi utuh. Sementara itu di luar gedung, Raka sudah mendengar kabar itu dari pesan berantai yang masuk ke ponselnya. Ia membaca satu persatu, komentar, tuduhan, spekulasi. Ada yang menyebut Naila memanfaatkan kekuasaan. Ada yang menyebut Raka sebagai oportunis. Ada yang lebih kejam, tanpa dasar. Raka memejamkan mata. Ia tahu ini akan terjadi. Namun, kenyataannya tetap terasa menghantam. Siang itu seorang pria datang ke kantor. Bukan staf, bukan wartawan. Suami Naila. Wajahnya keras, matanya merah oleh amarah yang ditahan. Ia langsung menuju ruang Naila tanpa basa-basi. Pintu ditutup keras. "Apa ini benar?" Suaranya bergetar. Bukan karena takut, tapi karena marah. Semua yang mereka tulis. Naila berdiri di hadapannya. "Tidak seperti yang mereka katakan," jawabnya pelan. "Lalu apa?" bentaknya. "Kamu pikir aku bodoh?" Naila menatapnya tanpa gentar. "Kita sudah lama hidup terpisah," katanya. "Jangan berpura-pura kita masih utuh." Kata-kata itu seperti api. "Kamu mempermalukanku," ujar pria itu dingin. "Dan kamu mempertaruhkan segalanya." "Tidak," Naila menggeleng. "Aku mempertahankan diriku." Perdebatan itu berakhir tanpa kesepakatan. Hanya luka yang tersisa. Sore harinya, Naila duduk sendiri di ruangannya. Tirai setengah tertutup. Cahaya matahari senja masuk redup. Raka berdiri di luar, ragu untuk masuk. Akhirnya, Naila memanggilnya. "Masuk." Raka melangkah pelan. Mereka berdiri berhadapan. Tidak ada jarak fisik yang berlebihan. Tidak ada sentuhan. Namun beban di udara terasa berat. "Aku minta maaf," kata Naila lebih dulu. "Ini pasti menyeret kamu." Raka menggeleng. "Saya sudah siap dari awal, Bu." Naila menatapnya lama. "Tidak," katanya pelan. "Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi ini." Hening. "Kita harus mengakhiri ini," lanjut Naila akhirnya. "Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena kalau kita terus, kamu akan hancur bersamaku." Raka merasakan dada sesak. "Apakah itu yang ibu inginkan?" tanyanya pelan. Naila menutup mata sejenak. "Tidak," jawabnya jujur. "Tapi terkadang, keinginan bukan yang menentukan." Kata-kata itu terasa seperti vonis. Hari-hari berikutnya berjalan dalam tekanan. Media terus menyorot. Pimpinan meminta Naila mengurangi eksposur publik. Raka diminta dipindahkan sementara. Jarak yang dulu samar, kini menjadi nyata. Mereka tidak lagi berbincang. Tidak lagi bertukar pesan. Namun setiap kali mata mereka bertemu dari kejauhan, ada sesuatu yang tertinggal di antara mereka, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Suatu malam, Naila duduk sendirian di rumah dinas. Berita televisi membahas isu yang sama, dengan wajahnya terpampang di layar. Ia mematikan TV. Air mata akhirnya jatuh, bukan karena malu, bukan karena takut, tapi karena ia sadar, rahasia yang selama ini mereka jaga, kini telah menjadi milik semua orang.
Dan sejak itu, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Perpisahan itu tidak terjadi dengan teriakan. Tidak ada pintu dibanting. Tidak ada kata-kata kasar. Ia datang dengan kesepakatan sunyi yang justru paling menyakitkan. Pagi itu, halaman rumah dinas tampak sama seperti biasanya. Pohon-pohon berdiri diam, angin bergerak pelan. Burung-burung tetap berkicau, seolah dunia tidak tahu bahwa dua orang di dalamnya sedang runtuh perlahan. Naila berdiri di depan jendela kamar. Ia mengenakan blazer hitam. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya kembali ke wajah yang dikenal publik. Tenang, terkendali, tidak retak. Namun di balik itu, ada sesuatu yang telah ia putuskan dengan susah payah. Di luar, Raka berdiri di dekat mobil. Tangannya terlipat di depan tubuh. Sikapnya formal. Jaraknya dari rumah dinas kini lebih jauh dari sebelumnya. Tidak ada sapaan pagi. Mobil melaju tanpa suara. Perjalanan menuju kantor terasa lebih panjang, meski rute sama. Tidak ada obrolan. Tidak ada jeda yang nyaman. Keheningan kali ini tidak menenangkan. Ia mencekik. Setibanya di kantor, Naila turun tanpa menoleh lama. Raka memberi hormat singkat, tidak lebih. Seolah mereka kembali ke titik nol. Siang hari, keputusan resmi turun. Raka dipindah tugaskan. Bukan karena pelanggaran, bukan karena kesalahan tertulis, tapi demi menjaga situasi. Naila membaca surat itu di ruangannya, sendirian. Kalimat-kalimatnya formal, rapi, tidak berperasaan, seperti pisau yang tajam namun dingin. Ia menutup map. Matanya terpejam lama. Ia tahu ini akan terjadi. Ia tahu ini mungkin satu-satunya cara meredam badai. Namun, mengetahui tidak membuatnya lebih kuat. Sore itu, Naila meminta bertemu Raka. Bukan di rumah dinas, bukan di kantor. Mereka bertemu di sebuah taman kecil dekat perbukitan, tempat yang jarang orang datangi. Udara sejuk, langit mendung. Raka datang lebih dulu. Ketika Naila tiba, ia berdiri. Mereka saling menatap. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan basa-basi. "Kamu sudah tahu," kata Naila pelan. Raka mengangguk. "Iya." Hening menyela. Angin bergerak pelan di antara pepohonan. Daun-daun bergesekan, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. "Aku tidak memanggilmu untuk menjelaskan," lanjut Naila. "Aku hanya ingin jujur." Raka menatap Naila. Matanya tenang, tapi ada sesuatu yang tertahan. "Aku akan mengakhiri semuanya," kata Naila akhirnya. "Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku peduli terlalu banyak." Raka menarik napas dalam. "Saya mengerti," katanya. Namun suara itu sedikit serak. "Kamu tidak harus mengerti," balas Naila cepat. "Aku hanya ingin kamu tahu, ini bukan keputusan yang mudah." Raka mengangguk lagi. Ada keputusan yang memang tidak dibuat untuk terasa mudah. Kalimat itu membuat Naila menunduk. Ia menatap tanah, tangannya mengepal. "Kalau aku terus mempertahankan ini," katanya pelan, "aku akan kehilangan segalanya. Karir, anak-anak, kepercayaan publik. Dan pada akhirnya, mungkin juga kamu." Raka tersenyum tipis, senyum yang pahit. "Dan kalau ibu melepaskan," katanya, "ibu tetap kehilangan sesuatu." Naila menutup mata. Air mata akhirnya jatuh. Bukan terseduh, bukan menangis keras. Hanya satu tetes. Lalu satu lagi. "Aku lelah, Raka," katanya terbata. "Aku sudah terlalu lama kuat sendirian." Raka ingin melangkah maju, ingin mengatakan sesuatu, ingin menyentuh tangannya. Namun ia tidak melakukannya. Ia tahu, satu langkah itu bisa menghancurkan semua yang tersisa. "Saya tidak akan menyulitkan ibu," kata Raka akhirnya. "Saya akan pergi dengan cara yang baik." Naila mengangguk, air matanya jatuh tanpa suara. "Terima kasih," bisiknya. Itu bukan ucapan formal, itu ucapan perpisahan.
Hari-hari setelah itu berjalan seperti mesin. Naila kembali tenggelam dalam pekerjaan. Rapat, berkas, konferensi pers. Wajah tegar kembali menjadi tameng. Orang-orang mulai berhenti membicarakan gosip itu. Isu baru muncul. Publik beralih perhatian. Namun di balik semua itu, Naila tahu ada sesuatu yang hilang dan tidak kembali. Di rumah dinas, sunyi terasa lebih berat dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara langkah di pagi hari. Tidak ada lagi kehadiran diam yang menenangkan. Naila sering duduk di ruang tengah, menatap kursi kosong di depannya. Kadang ia lupa bahwa ia sendirian, lalu tersadar kembali. Sementara itu, Raka pindah ke kota lain. Lingkungan baru, tugas baru, wajah-wajah asing. Ia mencoba menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, bekerja, tidur malam. Namun setiap kali hujan turun, ingatannya kembali ke payung kecil itu. Setiap kali melihat rumah besar, ia teringat rumah dinas yang terlalu sunyi. Suatu malam, Raka duduk di tepi pantai. Ombak memukul pelan, angin membawa bau laut. Ia menatap gelap di kejauhan. Apa kau salah? Gumamnya. Ia tidak menyesal mencintai. Ia hanya tidak tahu apakah cinta itu seharusnya ia simpan atau ia lepaskan sejak awal. Di tempat lain, Naila berdiri di balkon rumah dinas, menatap langit malam. Bintang-bintang tampak jauh, tidak terjangkau. Apakah ini keputusan yang benar? Bisiknya. Ia memilih kedamaian di luar, namun di dalam, luka itu tetap hidup. Dan meski mereka kini berjalan di arah yang berbeda, bayang-bayang satu sama lain masih tinggal di benak masing-masing. Perpisahan itu memang terjadi, namun ia tidak menyembuhkan apapun. Ia hanya mengajarkan satu hal, bahwa terkadang yang paling sulit bukanlah berpisah, melainkan hidup setelahnya. Waktu tidak menyembuhkan segalanya. Ia hanya mengajarkan cara hidup berdampingan dengan luka. Beberapa bulan setelah perpisahan itu, Naila Arfiana kembali berdiri di ruang sidang dengan wajah yang sama seperti dulu. Tegas, dingin, tak tergoyahkan. Publik melihatnya sebagai jaksa yang bangkit dari badai. Media menuliskan narasi tentang ketegaran, tentang perempuan kuat yang selamat dari isu miring. Namun, hanya Naila yang tahu betapa setiap langkah maju dibayar dengan sunyi yang panjang. Rumah dinas itu masih sama. Dindingnya masih putih, langit-langitnya masih tinggi. Tapi rasanya berbeda. Naila kini sering pulang lebih malam. Bukan karena pekerjaan semata, melainkan karena ia enggan berhadapan dengan kesunyian terlalu cepat. Setiap kali pintu ditutup, gema langkahnya sendiri menyambat lebih dulu. Dan di sanalah, di antara bunyi yang tak bernama itu, kenangan sering muncul tanpa diminta. Tentang payung kecil, tentang lilin, tentang suara di telepon larut malam. Tentang seseorang yang pernah membuatnya merasa didengar. Sementara itu, di kota lain, Raka menjalani hidup yang baru. Tugasnya lebih berat, lingkungannya lebih keras. Tapi ia menjalankannya dengan disiplin yang sama, bahkan lebih. Ia tidak lagi memberi ruang bagi dirinya untuk lengah. Setiap hari adalah latihan untuk tidak mengingat. Namun ingatan bukan sesuatu yang bisa diperintah. Kadang, saat hujan turun, ia berhenti sejenak. Kadang, saat malam terlalu sunyi, ia menatap ponsel lebih lama dari seharusnya. Ia tidak pernah menghubungi Naila lagi. Dan Naila pun tidak. Bukan karena tidak ingin, melainkan karena keduanya tahu. Ada perpisahan yang harus dihormati agar tidak menjadi luka baru. Namun takdir belum selesai. Suatu pagi, sebuah berkas lama kembali muncul di meja Naila. Kasus yang sempat tertunda. Nama-nama yang dulu hanya muncul di pinggiran, kini menjadi pusat perhatian. Dan di antara dokumen-dokumen itu, Naila menemukan pola yang selama ini terlewat. Ancaman. Surat anonim. Gosip yang disebarkan terstruktur. Waktu yang terlalu tepat. Seseorang memainkan semuanya.
Naila duduk lama di ruang kerjanya, menyusun potongan demi potongan. Dan semakin jelas gambarnya, semakin berat dadanya. Orang yang berada di balik semua itu bukan orang asing. Ia adalah seseorang yang sangat dekat. Seseorang yang selama ini berlindung di balik status, hubungan, dan pengaruh. Pengkhianatan itu tidak datang seperti pisau. Ia datang seperti pelukan yang terlalu erat. Untuk pertama kalinya setelah lama, Naila menghubungi Raka. Pesan singkat, formal, namun jujur. Aku butuh bicara tentang sesuatu yang dulu kita kira kebetulan. Raka membaca pesan itu lama. Ia tahu, ini bukan tentang perasaan. Ini tentang kebenaran. Mereka bertemu di tempat netral. Tidak mencolok, tidak tersembunyi berlebihan. Dua orang dewasa yang saling menjaga jarak. Secara fisik, tapi tidak sepenuhnya secara batin. Naila menjelaskan semuanya. Pola, motif, nama. Raka mendengarkan. Seperti dulu, tanpa memotong. Jadi, selama ini Raka menghela napas. Bukan kita yang ceroboh. Tidak, jawab Naila pelan. Kita hanya berada di tempat yang salah, di waktu yang dimanfaatkan orang lain. Keheningan menyela. Tidak ada sentuhan, tidak ada tatapan berlebihan. Namun ada rasa lega yang perlahan muncul. Rasa bahwa luka mereka bukan sia-sia. Dengan bukti yang cukup, Naila bergerak. Kali ini lebih tenang, lebih hati-hati. Tidak sendiri. Kebenaran terungkap pelan, lalu tak terbendung. Narasi berubah. Beberapa nama jatuh, beberapa topeng runtuh. Publik bersuara, institusi bergerak. Dan di tengah semua itu, Naila berdiri, bukan sebagai korban, bukan sebagai tokoh sensasional, melainkan sebagai seseorang yang menyelesaikan apa yang ia mulai. Ketika semuanya berakhir, Naila dan Raka bertemu sekali lagi. Bukan untuk memulai kembali, bukan untuk menyesali, hanya untuk mengakui, kita selamat, kata Raka pelan. Naila mengangguk. Dengan cara yang tidak kita bayangkan, mereka tersenyum. Bukan senyum penuh harap, tapi senyum orang yang telah melewati sesuatu yang besar dan keluar dengan utuh, meski berubah. Mereka berpisah di tempat itu, tanpa janji, tanpa kata suatu hari nanti, karena tidak semua cinta ditakdirkan untuk dimiliki. Sebagian hanya datang untuk mengajarkan keberanian. Beberapa waktu kemudian, Naila berdiri di balkon rumah dinasnya. Matahari terbit perlahan, udara pagi terasa ringan. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, rumah itu tidak terasa terlalu sunyi. Di tempat lain, Raka menganjutkan langkahnya. Hidupnya tidak sempurna, tapi ia jujur menjalaninya. Dan meski mereka berjalan di jalur yang berbeda, satu hal tetap sama. Mereka tidak lagi takut pada rasa, tidak lagi lari dari kebenaran. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang bertumbuh tanpa saling menghancurkan. Dan dari semua luka, ancaman dan perpisahan, itulah pelajaran yang paling berharga.